Tidak ada yang tidak bisa. Kalimat itu memang selalu menjadi inspirasi kami di OCBC NISP. Mendorong kami untuk berani mencoba hal baru dan juga menjadi semangat dalam setiap perjalanan yang kami lalui. Perjalanan yang tak selalu mudah, dengan berbagai krisis dan gelombang yang harus ditaklukkan. Seiring waktu yang berjalan, pengalaman menjadikan bank kami selalu siap menghadapi tantangan, siap berdaya bersama individu terbaik, dan siap berkolaborasi untuk sesama. 79 tahun kami telah melaju, tapi perjalanan masih seperti baru dimulai. Layaknya kapal yang terus bergerak maju di lautan, kami masih akan terus berinovasi dan bertransformasi untuk masa depan. Menuju 80 tahun, kini kalimat tidak ada yang tidak bisa juga memiliki arti tentang bagaimana kamu, kami, dan kita semua dapat bersama-sama berperan lebih dalam mengemudikan kapal besar yang siap melaju jauh bernama Indonesia. Katanya, masa depan adalah milik mereka yang percaya akan indahnya mimpi. Bermimpi itu mudah, kita hanya perlu menutup mata. Berbaring rebah atau sekedar dongakan kepala. Berhenti bermimpi, karena tantangan akan buat emosimu tercurah. Tapi pejuang tidak mudah berhenti. Pejuang berdiri hadapi tantangan, karena untuk taklukkan tantangan, mimpi aja gak cukup. Bagi pejuang, tidak ada yang tidak bisa. Papaku suka sekali bikin kejutan. Ia selalu tahu cara membuat kami merasa berharga. Ia rela memberikan apa saja demi keluarganya. Gitar ini Papa wariskan buat kamu ya nak? Beneran, Pak? Sampai suatu hari, sebuah kejutan besar datang dari Papa. Papa meninggalkan kami untuk selamanya. Tapi bukan Papa kalau tidak ada kejutan lain darinya. Papa mempersiapkan Great Treasure Assurance, warisan berharga untuk keluarga tercinta. Sekarang, aku pun mempersiapkan Great Treasure Assurance, menciptakan aset warisan dalam waktu singkat. Cukup 1 kali pembayaran premi dengan jaminan pengembalian premi 100%. Great Treasure Assurance, warisan berharga untuk keluarga tercinta. Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi di sesi Entrepreneurship bersama Bank OCBC NISP. Saya Ganis Mahatmi yang akan menemani selama 1 jam ke depan di acara Entrepreneurship ini. Dan kali ini kita hadir dengan topik nyalakan bisnis tanpa worry dengan proteksi tepat. Nah, saya yakin banget nih teman-teman pasti udah bisa membaca nih nanti diskusinya kita akan ke arah yang mana. Nah, untuk entrepreneurship ini saya pengen berbagi informasi lagi. Ini merupakan sebuah wadah berbagi untuk para pelaku bisnis yang diinisiasi oleh Bank OCBC NISP. Dan melalui kegiatan ini, Bank OCBC NISP ingin menginspirasi dan memberdayakan para pelaku bisnis, meningkatkan skill dan wawasan sehingga dapat melaju jauh, memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Nah, kalau tadi saya sempat lihat-lihat nih ada beberapa yang sudah hadir di sini dari peserta entrepreneurship ini. Saya lihat juga namanya masih ada beberapa yang kayaknya sudah ngikutin entrepreneurship dari sejak Oktober.
So, luar biasa banget teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini sore ini. Jadi memang program ini sudah dari bulan Oktober lalu kita lakukan setiap 2 kali sebulan secara rutin dan dikemas dengan berbagai topik dan edukasi praktis sesuai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Nah, untuk tahu informasi tentang entrepreneurship ini, boleh langsung follow di akun Instagram @onmelajujauh. On melaju jauh ya teman-teman. Nanti di situ teman-teman bisa dapat update-nya apa aja program yang kita punya. Nah, di hari ini Entrepreneurship pengen ngajakin para pelaku bisnis untuk mengenal dan memahami serta mengambil langkah terkait pentingnya proteksi asuransi untuk menjaga kelangsungan bisnis. Karena kalau sekarang memang semua orang mau mulai bisnis ya, tapi yang jadi pertanyaan, bisnisnya sustainable nggak? Bisnisnya bisa survive nggak? Gitu. Nah, kita akan membahas lebih jauh manfaat dan bagaimana cara memiliki proteksi yang tepat untuk teman-teman entrepreneur semua supaya bisnisnya bisa sustain. Nah, untuk program entrepreneurship ini dipersembahkan oleh Bank OCBC NISP. Sedikit informasi soal Bank OCBC, yaitu pionir perbankan di Indonesia yang telah mampu menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan melewati berbagai krisis bersama masyarakat Indonesia hampir 80 tahun. Nanti Bank OCBC akan ulang tahun di bulan April. Dicatat ya, tanggal 4 April tepatnya. Nah, saat ini Bank OCBC NISP adalah bank terbesar ke-8 di Indonesia berdasarkan aset dengan 269 jaringan kantor di 57 kota di Indonesia. Bank OCBC NISP berkomitmen untuk bertumbuh berkembang bersama dengan berbagi pengetahuan dengan forum-forum seperti ini tentunya salah satunya, dan juga tentunya solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik bagi nasabah individu, bisnis, maupun korporasi. Dan Bank OCBC NISP juga menyediakan layanan digital yang tersedia untuk layanan nasabah individu dengan One Mobile dan juga Velocity untuk nasabah korporasi. Nah, bagaimana nih solusi yang nanti dihadirkan oleh Bank OCBC NISP untuk pelaku bisnis, dan bagaimana juga Bank OCBC NISP bisa membantu bisnis mengembangkan usahanya supaya lebih melaju jauh. Nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan itu. Di sini telah hadir Mbak Sofi. Selamat sore. Halo sore, Mbak Gandis. Terima kasih sudah hadir di Jumat yang cukup panas ini ya Mbak Sofi. Dan aku yakin nanti Mbak Sofi juga udah siap untuk sharing dan diskusi bareng ya Mbak. Gimana caranya kita bisa bawa pelaku bisnis Indonesia melaju jauh ya. Betul. Siap, thank you Mbak Sofi. Dan Mbak Sofi nggak sendirian, karena kita juga ada pembicara yang spesial. Kalau di sini teman-teman sudah lihat pastinya yang paling ganteng di antara kita bertiga ya Mbak Sof. Di sini ada Pak Peter Hermawan. Halo Pak Peter. Hai semuanya. Selamat sore. Sore. Oke, nanti kita akan ngobrolin topik yang sangat menarik, yaitu nyalakan bisnis tanpa worry dengan proteksi bisnis ya. Nah, sebelum nanti kita langsung ngobrol sama Mas Peter dan juga sama Mbak Sofi, aku mau ngingetin sedikit nih buat teman-teman, jangan lupa tadi diisi pretestnya yang sudah di-share linknya ada di kolom chat. Dan nanti di akhir acara juga kita akan ada sertifikat dan juga ada kuis yang hadiahnya menarik banget buat 10 orang. Jadi stay tune sampai akhir ya. Dan satu lagi, Mbak Sofi juga udah kasih hadiah berupa coffee maker yang akan diberikan ke peserta yang bergabung dengan Bank OCBC NISP hari ini. Jangan lupa nanti masukin kode referralnya Entrepreneurship ya. Entrepreneurship ini ada tulisannya nggak ya? Tuh ada di dalam screen-nya, jadi langsung dimasukin di situ supaya nanti bisa dapat coffee maker dari Mbak Sofi. Nah, tadi kita udah ngomongin tanpa worry, proteksi, itu jelas banget ya. Kita akan ngomongin hari ini sama proteksi asuransi karena sudah ada Mas Peter dari Great Eastern Indonesia. Aku pengen pengen memberikan informasi dulu tentang Great Eastern ya, Pak Peter ya. Great Eastern ini adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan bagian dari Great Eastern Holding Limited, sebuah perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang, sustainable, serta telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset nilai sebesar 90 miliar US dollar, Singapura dollar, dan melayani lebih dari 5 juta pemegang polis. Wow, 5 juta pemegang polis.
Great Eastern Indonesia berdiri sejak tahun 1996 dan terdaftar diawasi oleh OJK. Terdaftar dan diawasi oleh OJK ya, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi. Great Eastern Indonesia menyediakan berbagai rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal perlindungan jiwa, pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua, sampai rencana pendidikan anak. Luar biasa lengkapnya. Nah, untuk itu aku langsung aja nih mau ngobrol dulu nih sama Mas Peter. Sekali lagi thank you banget Mas Peter sudah hadir di event entrepreneurship hari ini. Sore ini Mas Peter akan membawa kita untuk lebih mengenal dan memahami serta mengambil langkah terkait pentingnya proteksi asuransi untuk menjaga kelangsungan bisnis ke depan. Nah, nanti Mas Peter juga akan menjelaskan kenapa sih kok bisa penting gitu ya. Dikasih juga nanti tipsnya apa nih yang mesti harus disiapin gitu ya. Terus manfaatnya udah pasti nanti akan dijabarin, dan cara memiliki proteksi yang tepat untuk entrepreneur semua itu bagaimana atau apa yang tepat gitu ya Mas ya. Dan nanti juga nggak akan kalah kerennya, Mbak Sofi juga akan kasih tahu proteksi yang lebih, proteksi asuransi ini bisa didapatkan dengan mudah dengan dukungan teknologi digital. Jadi kapan aja di mana aja sebenarnya bisa dapat asuransi. Asal komitmen ya Mas Peter ya. Oke, jadi buat yang bergabung di sini, sebentar lagi aku akan langsung serahkan ke Mas Peter, jadi kerahkan semangat, tenaga, perhatian supaya kita bisa lebih tahu. Soalnya kan kadang-kadang kalau ngomongin asuransi tuh Kak, aduh Serem apa ya? ya ini, suka serem gitu, terus pikirannya udah kayak yang ke resiko yang enggak gitu, tapi bukan berarti menakutin, cuman kita kan harus sedia payung sebelum hujan, bener ya? Iya benar. Ya, kita harus siap-siap sekarang supaya kita bisa celebrate living juga hari ini gitu kan. Nah, kali ini Mas Peter akan kasih tadi tuh kisi-kisi ataupun penjabaran tentang apa yang mau kita tanyain gitu. Mas Peter langsung aja deh aku kasih ke Mas Boleh. Peter waktu dan tempat. Terima kasih. Silakan Mas Peter. Oke, terima kasih Gandis. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir semua, dan menurut teman-teman dari OCBC NISP, mostly yang ada di sini adalah entrepreneur ya, teman-teman dari Nyala komunitas. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong entrepreneur tuh nggak jauh-jauh dari slide yang ada di depan ini, benar nggak sih? Business plan. Jadi yang diomongin tuh selalu bisnis, marketingnya gimana, produknya apa, timeline-nya gimana, sukses apa enggak, analisanya gimana, apapun itu hubungannya dengan bisnis. Dan even though kita sebagai entrepreneur itu ngomongnya finansial itu lebih kepada modalnya dari mana, lalu gimana kita nanti bisa mempertahankan cash flow, lalu bagaimana mengenai biaya operasional dan seterusnya. Sebenarnya nggak ada yang salah dari situ, karena ini memang ketika kita berpikir mengenai bisnis, ini adalah satu hal yang wajib untuk kita pikirkan. Tetapi ketika kita sebagai seorang entrepreneur, sebenarnya tanggung jawab kita mengenai finansial itu bukan cuman ada satu di bisnisnya, ya. Kita akan ngomong bahwa lebih explore, sebenarnya ada satu blind spot, saya katakan blind spot karena beberapa kali saya ngobrol dengan teman-teman saya yang kebetulan entrepreneur, mereka kadang-kadang mikirnya gini, oh iya, gue kok lupa yang bagian iniator ya, kenapa kok nggak kepikiran gitu. Nah, kebetulan saya mau sharing nih di sini ya. Oke, kita next slide. Oke, jadi secara garis besar, entrepreneur itu kan juga manusia ya. Jadi ada dua tanggung jawab besar sebenarnya secara finansial seorang entrepreneur itu. Yang pertama adalah tanggung jawab finansial untuk keluarganya, personal ya. Dan yang kedua adalah bisnis. Untuk yang keluarga tentunya teman-teman semua di sini sudah pada paham lah ya. Ada dana darurat yang semenjak COVID ini selalu didengungkan. Jadi kalau teman-teman mungkin melihat webinar ataupun Zoom meeting ataupun konten apapun di sosial media isinya dana darurat melulu gitu. Ada yang sampai kapok-kapok gitu ya. Ada yang ngomong, gue kayaknya nyesel deh nggak nyiapin dana darurat gitu. Gue kayaknya nyesel deh cuman nyiapin 3 bulan. Gue kayaknya nyesel deh cuman nyiapin 6 bulan gitu. Itu sampai kapok-kapok tuh dana darurat itu. Ya. Jadi akhirnya mungkin udah aware lah ya, udah aware. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penggantian penghasilan. Penggantian penghasilan itu kalau di asuransi identik dengan yang namanya sum assured, uang pertanggungan. Nah, cara menghitungnya teman-teman pasti di sini sudah pada aware ya. Jadi kalau misalnya anggap aja seorang entrepreneur yang dia income-nya
saya nggak ngomongin kan ya, pengeluaran lebih enaknya ya. Kalau pengeluarannya itu misalnya 50 juta sebulan, maka uang pertanggungan yang ideal itu adalah dia paling gampang, dia harus bisa mencukupi 12 bulan, 50 kali 12, itu 600 juta itu minimal. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika terjadi sesuatu, paling nggak ada dana yang bisa digunakan. Nah, apakah 600 jutanya itu besar atau enggak ya bergantung dari aset yang harus sudah dihitung dan seterusnya. Ini nyambung sama Mbak Gandis tadi ya, kenapa kok ngomong asuransi isinya mati gitu. Sebenarnya nggak juga sih ya. Sebenarnya asuransi itu kan memastikan yang hidup tetap hidup, bener nggak Mbak? Bener kayak udah, kalau ya udah mati ya udahlah, kajian udah kelar apa segala macem gitu. Nah, tapi kan Udah yang nggak, ditinggalin biar nggak sedih ya. iya benar. Kalau kita udah meninggal ya udah titik gitu. Tapi untuk yang ditinggalin ya kita pikirin itu untuk penggantian penghasilan. Lalu biaya kesehatan. Nah, semenjak COVID ini semuanya tiba-tiba aware banget mengenai kesehatan gitu. Yang awalnya gue sehat kok, gue tiap hari nge-gym kok, tiba-tiba yang nge-gym ya kena COVID, sakit dan seterusnya gitu. Akhirnya aware juga, yang awalnya biaya kesehatan ini sebuah blind spot dan diremehin, ya orang akhirnya aware. Oke. Lalu yang selanjutnya dana pendidikan. Kalau dana pendidikan ini biasanya yang paling aware tuh adalah teman-teman entrepreneur yang punya anak gitu ya, istrinya lagi hamil gitu. Nah, itu mulai mempersiapkan dana pendidikan, walaupun idealnya dana pendidikan itu disiapkan bukan ketika istrinya hamil, tapi way back before that. Idealnya. Jadi kan biasanya kalau orang menikah tuh udah planning. Saya mau menikah kapan? Tahun depan. Kapan? Nanti Februari tanggal 14 supaya sama seperti Valentine gitu. Biasanya seperti itu kan. Terus pikirin kapan nih punya anak gitu. Ya udah diperkirakan 6 bulan. 6 bulan punya anak, sisa 3 bulannya kemana ya? Misalnya 1 tahun lah ya, 1 tahun gitu. 1 tahun setelah itu punya anak, anaknya lahiran, kan bisa dipikirin tuh. Nanti kira-kira biayanya berapa, lalu sekolahnya mulai masuknya kapan, ya paling nggak sudah ada planning sebenarnya di situ ya. Jadi bukan punya anak dulu baru berpikir dana pendidikan. Sama seperti persiapan pensiun, itu juga sebenarnya sudah bisa dipikirkan bukan ketika orang 3 atau 5 tahun sebelum pensiun, malah sebenarnya 10 sampai 15 tahun sebelum pensiun. Supaya apa ya? Supaya persiapannya lebih ringan, gitu aja sih. Jadi kalau yang sebelah kiri ini ya untuk keluarga, saya sih yakin hampir sebagian besar dari kita super aware ya. Nah, yang sebelah kanan ini yang menarik nih, Nah, yang sebelah kanan ini timbul ketika COVID ini mulai berjalan. Jadi kebetulan saya juga punya beberapa teman-teman yang entrepreneur, kita diskusi gitu ya. Yang sebelah kanan ini kesadarannya itu timbul ketika pandemi ini muncul gitu ya. Nah, biasanya seorang businessman itu cuma berpikir mengenai cash flow, modal, lalu misalnya dia ada tanggungan bank, ya, jadi gimana cara bayarnya, dan seterusnya. Everything is mostly about gimana caranya bisnisnya berkembang. Oke, nggak ada yang salah. Jikapun mereka mau aware, paling aware-nya yang pertama adalah aware mengenai nanti kalau gue sakit gimana. Nanti kalau misalnya pegawai gue sakit yang bayar kesehatannya siapa? Seperti itu. Itu common, umum. Nah, sampai suatu ketika ini true story saya cerita. Sampai suatu ketika ada seorang teman saya yang entrepreneur juga, dia memiliki satu coffee shop. Ini kenapa kok contohnya coffee? Dia memiliki coffee shop dan anaknya masih kecil, masih umur 2 tahun. Dia meninggal karena COVID. Nah itu. Oke, dia meninggal karena COVID. Ketika habis bencana tersebut, kebetulan saya diajak diskusi sama temannya yang lain, tanya mengenai keluarganya yang sebelah kiri nih, yang finansial keluarganya. Oke, ini dihitung apa segala macam, ya masih cukup lah untuk sampai 2 tahun ke depan. Kesimpulannya seperti itu. Lalu ketika masuk ke bisnis, nah ini PR banget nih. Yang pertama, ternyata bisnisnya itu dia partneran 3 orang. 3 orang. Ya, partneran 3 orang, dan setiap orang chip in investor.
Ada yang pasif, ada yang aktif. Teman saya kebetulan yang aktif. Oke. Lalu karena dia coffee shop dan modalnya nggak besar, dia pinjam sama bank. Ya, dia punya pinjaman sama bank. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah biaya operasional. Nah, ini unik karena di beberapa tempat sewa tempat itu dia nggak langsung 2 atau 3 tahun. Ada beberapa opsi itu yang sifatnya tahunan, jadi 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya itu. Jadi ada operasional di situ. Dan yang selanjutnya karena dia coffee shop, dia bukan cuma jual coffee shop, dia ada makanan gitu ya, dia ada beberapa aksesoris gitu. Dia akhirnya bukan cuma menjual kopi, dia menjual beberapa item dan barang itu di stok sama dia. Ya, dan ada barang yang dibeli untuk dia. Nah, sebenarnya dari sini nih masalah timbul. Ya, masalah timbulnya dari sini. Nah, kenapa kok masalah timbulnya dari sini? Bisa next kah? Nah, risiko yang sering diukur kebanyakan ketika berbisnis itu cuma berpikir ketika bisnisnya meninggal, titik. Ketika bisnisnya tutup. Mostly seperti itu ya. Kalau tutup mau ini gimana nih? Ya, tapi belajar dari pengalaman tadi yang lupa itu adalah jika salah satu dari foundernya ini terjadi sesuatu, meninggal, bisnisnya ini mau diapain? Kalau perusahaannya gede, itu biasanya mereka punya yang namanya business continuity plan. Mereka udah punya planning tuh. Mereka terstruktur. Tapi kalau biasanya baru memulai bisnis, ya ini bagian ini kelupaan. Karena ya itu tadi, berpikirnya bahwa wah kayaknya nggak mungkin lah gue mati muda, gue masih umur berapa sih, gue juga olahraga tiap hari, hidup gue sehat gitu. Intinya seperti itu ya. Nah ini yang biasanya kelupaan. Nah ketika kelupaan biasanya dan tidak dipersiapkan, masalahnya muncul. Next slide. Nih ya, ini saya kasih gambaran aja. Ini lanjutan yang tadi. Jadi cerita yang tadi berlanjut. Beliau punya hutang sama bank 300 juta untuk modal coffee shop-nya ini. Lalu dana dari investornya karena 3 orang sifatnya bagi hasil, masing-masing chip in 100 juta, artinya 100, yang 2 orang temennya itu 200 juta totalnya. Biaya operasional, sewa tempat, listrik, air, gaji, dan lain-lain itu 25 juta per bulan. Lalu ada hutang produk, walaupun nggak banyak, ya nilainya 10 juta. Nah pertanyaannya gini, ini hutang-hutang siapa yang mau bayar gitu? Sementara case-nya adalah 2 sahabatnya tersebut mempercayakan kepada teman saya untuk mengelola coffee shop karena 2 sahabatnya yang lain tersebut itu memiliki pekerjaan lain, pegawai, dan dia tidak memiliki knowledge ataupun kemampuan untuk mengelola coffee shop. Jadi pertanyaannya simpel, ini bisnisnya mau diapain? Sementara ingat lagi, kalau mau dialihkan ke orang lain, satu, pertanyaannya adalah apakah orang lain itu sreg nggak sih sama 2 orang yang sebelumnya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau mau diserahkan ke istrinya sahabatnya yang meninggal, apakah istrinya punya kapasitas di situ? Kalau ke anaknya jelas nggak mungkin ya, anaknya masih umur 2 tahun. Nah pertanyaan timbulnya dari situ, ini mau diapain bisnisnya? Udah kadung invest, sudah punya hutang sama bank, dan seterusnya. Ya udah, terus akhirnya kita ngobrol lagi. Ngobrol kedua dengan saya. Oke, kita diskusi di mapping, dan for your information, karena teman-teman saya ini bukan background-nya finance, maka diskusinya lebih banyak ke street discussion ya. Tapi walaupun street discussion, kita tetap melihat koridor-koridor kebutuhan risiko-risiko yang mungkin dialami secara finance. Oke, kita ngomong hutang bank. Next slide. Nah, hutang bank biasanya itu lunas, benar nggak teman-teman? Kalau misalnya hutang bank ada kolateral, modal kerja 300 juta misalnya di sini, jika terjadi sesuatu sama yang peminjam itu biasanya lunas. Clear, nggak ada masalah. Ya, oke. Nah,
Yang kedua pertanyaannya, investor. Nah, investor setelah selidik punya selidik, 200 juta milik temannya, ya 100 juta, itu bukan cold money mereka. Cold money itu artinya uang yang memang lebih dari dua temannya yang diinvestasikan ke coffee shop. Artinya 100 jutanya mereka itu juga pinjam ke perusahaan, ke institusi keuangan lain. Harapannya adalah dengan meminjam di institusi perusahaan keuangan lain, 100 jutanya didapatkan, diinvestasikan ke coffee shop, membayarkan 100 jutanya lewat keuntungan coffee shop. Familiar nggak? Seperti ini. Familiar ya? Sangat familiar. Dan lebih uniknya lagi, 100 jutanya ini dia pinjam KTA, dan dia nggak ngomong sama keluarganya. Nah, ini seru nih. Nggak tahu ceritanya gimana. Ya, jadi yang satu pinjam KTA, yang satu entah duit dari mana. Pokoknya intinya dua-duanya bukan cold money. Dia ada kewajiban yang harus dibayarkan. Oke, pertanyaannya, makanya di sini saya tulis, ini duit 200 juta ini mau dikemanain? Kalau bisnisnya nggak berlanjut, mau diikhlasin apa gimana? Seperti itu ya. Oke, ada tanggungan 200 juta. Yang selanjutnya, kalau misalnya memang mau diteruskan, ada yang namanya biaya operasional. Nah, operasional itu setelah dihitung-hitung sekitar 25 juta per bulan. Itu all in ya, mulai dari sewa tempat, listrik, air, gaji, promosi, ya mungkin bisa ditekan lah ya. Mungkin bisa ditekan, bisa menjadi 20 juta, bisa sampai 17,5 juta, bisa ditekan sampai situ. Bahkan 15 juta bisa. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau jalanin bisnis? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika bisnis ini berjalan, apakah bisnisnya langsung memiliki volume atau revenue yang sama ketika belum terjadi bencana ini? Karena gini, biasanya, sekali lagi, kalau itu perusahaan besar, dia punya bisnis continuity plan. Udah tahu ketika ada risiko, nggak boleh lebih dari sekian waktu, dia bisa langsung switch, risikonya di manage. Nah, UKM itu punya struggling di situ. Ini mau gimana nih caranya nih? Ya. Nah, akhirnya ketika diskusi itu stuck karena sekali lagi dari 3 orang ownernya, 1 ahli warisnya, istrinya, yang kedua itu owner utamanya, dua-duanya tetap kepingin bisnisnya berjalan. Artinya apa? Tetap harus ada orang, ya. Dan disepakatin waktu itu awalnya hire profesional, bartender atau barista, ya, untuk mengelola coffee shop-nya. Nah, ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Biaya operasionalnya nambah. Karena yang awalnya dikelola oleh ownernya dengan harapan bagi hasil, dan gajinya mungkin dibuat di awal nggak terlalu gede, dia harus hire 1 orang lagi. Risiko. Nah, pertanyaan, kalau misalnya 25 juta ini balik lagi, biaya operasionalnya tiba-tiba bengkak lagi 25 juta, dan selama 2-3 bulan itu idle, ini yang mau nanggung duit operasional ini siapa? Gitu. Kasnya cukup nggak sih? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Lalu yang selanjutnya, hutang produksi. Nah, tadi tuh yang barang-barang yang dibeli ya. Ini mau dimanain? Karena ini wajib dilunasin, ini pihak ketiga. Sama seperti bank. Mungkin di awal karena mungkin teman gitu ya. Ya udahlah, gue yang bagian ini karena teman meninggal, gue ambil barang aja deh gitu. Apa-apa nggak usah dibayar. Kalau teman ya, kalau teman. Kalau dia vendor lain, apakah bisa sebaik itu? Nah, itu kan pertanyaan ya. Nah, akhirnya dari diskusi itu solve-nya adalah mereka tetap menjalankan bisnisnya, ya kan, tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan. Jadi dia akhirnya mencari investor lain dan seterusnya gitu ya. Dia merestrukturisasi bisnis modelnya, dan itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulanan. Artinya dia ada idle di situ,
6 bulan. Ya. Nah, case ini itu akhirnya nyampai ke beberapa teman saya entrepreneur yang lain. Dia akhirnya diskusi dengan saya. Menurutmu kalau gue ini cuman punya online shop gitu, perlu nggak sih? Nah, pertanyaannya sama. Ada yang bergantung nggak online shopnya ini? Apakah bayar mundur? Apakah ada biaya operasional? Apakah yang lainnya tuh harus dipikirin, bener ya? Yang pertama. Lalu yang kedua, ada lagi nih teman yang nanya, gue punya bengkel motor nih. Enaknya gimana? Ya kan servis. Ya sama, intinya sama. Diukur semuanya. Ya, akhirnya sampai suatu titik teman-teman saya ini kita duduk bareng dan mulai menghitung kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, akhirnya saya ngomong sama mereka gini. Kalian alergi nggak sih sama asuransi jiwa gitu? Langsung nembak sih saya terus terang. Langsung nanya saya sama mereka Mbak Gandis. Dan kebanyakan dari mereka tuh super alergi ya. Tapi true, benar ya. Kebanyakan dari mereka super alergi karena entah kenapa entrepreneur tuh selalu ngomongnya gini. Nggak, mungkin yang di sini nggak ya, mungkin yang di sini nggak. Tapi beberapa teman saya ngomongnya gini. Kayaknya gue nggak butuh deh daripada duitnya beli asuransi jiwa, gue kayaknya mending duitnya dibisnisin deh. Nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah. Selama bisa diukur, akhirnya hitung-hitung. Ada teman saya yang punya bengkel, ternyata ketika dihitung-hitung, wah buset kenapa gue butuhnya hampir 1 miliar ya? Hanya untuk bisnisnya, karena ketika terjadi sesuatu dengan dia harus ada beberapa project yang harus diselesaikan. Karena dia project based sistemnya. Dan itu dia harus serahkan ke orang lain, ada risiko untuk payment yang tertunda, payment yang hilang, dan seterusnya, karena orang bengkel. Dia bisa sampai hampir 1 miliar. Nggak terlalu besar pada bengkelnya ya. Lalu yang online shop juga sama. Online shop ini dia nggak terlalu besar karena beberapa dropshipper, beberapa itu dia apa istilahnya nggak perlu stok gitu ya. Tapi dia ada beberapa biaya. Hitung-hitung itu masih diperlukan sekitar 300 sampai 400 juta. Dan mereka kaget. Kenapa jadi seperti ini ya ya? Ya kembali ke kalian. Kalian maunya gimana? Kalian bisnis ini untuk tujuannya kan mulia banget nih. Berbisnis adalah untuk penghasilan ke keluarga. Jangan sampai ketika nggak ada kalian, nggak ada kita sebagai entrepreneurnya, sebagai foundernya, tiba-tiba bisnisnya jadi beban buat keluarga. Itu aja sih. Kalau sudah memang nggak ada beban, ya it's okay. Nggak perlu asuransi. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Nah, makanya akhirnya ini berkembang di beberapa rekan-rekan saya akhirnya mereka mulai ngomong ke teman-teman yang lain. Oke, asuransi kesehatan penting gitu ya, karena di COVID ini. Tapi kayaknya salah satu blind spot entrepreneur ini cash flow-nya ataupun tanggung jawab finansialnya untuk kelangsungan bisnisnya perlu nggak sih? Kalau perlu, nah itu salah satu cara mitigasi risikonya itu ya lewat asuransi. Itu paling gampang udahan. Dan mereka akhirnya sepakat bahwa biaya asuransinya tersebut dimasukkan ke dalam biaya perusahaan. Kan part of the business sebenarnya. Jadi mereka tuh awalnya khawatir kalau beli asuransi harus dimasukkan ke biaya pribadi. Saya ngomong enggak, it's for business sake. Kalau memang untuk bisnis ya bisnis saja, dimasukkan ke dalam biaya. Sesimpel itu. Jadi supaya nanti ketika partnership ataupun terjadi sesuatu yang nggak usah baper-baperan, nggak usah berantem. Kurang lebih seperti itu ya. Namanya ini sebenarnya simple banget. Cuman waktu teman-teman nyala ngobrol mengenai kelangsungan bisnis, saya langsung ingat gitu. Makanya saya langsung ini kayaknya saya mau share ini deh sama teman-teman nyala. Mungkin ada beberapa udah aware gitu ya, tapi untuk yang belum aware ini mungkin bisa jadi satu pemikiran untuk menghitung-hitung kembali kira-kira yang paling basic aja uang pertanggungan yang dibutuhkan itu ada berapa gitu. Next slide. Nah ini saya summary ya. Nanti kita akan lebih banyak ditanya jawab ya kali ya Mbak Gandis ya. Saya akan kasih 4 hal yang perlu dilakukan. Ini silakan dicatat, difoto, di capture apapun lah ya. Ini saya bikin sesimpel mungkin. 4 hal yang perlu dilakukan ketika kita melakukan bisnis dan kita memiliki concern ataupun perhatian khusus terhadap tanggung jawab finansial kita di bisnis. Ya, yang pertama, kita sebagai founder
teman-teman semua sebagai founder dan investor yang lainnya itu harus sepakat bahwa ada risiko yang namanya mati. Itu dulu deh. Sepakatnya itu dulu. Terserah, mau yang satu ngomong gue nggak mungkin mati lah, yang satu mau ngomong gue nggak mungkin sakit lah, terserah. Soalnya kalau misalnya nih, saya punya partner saya ngomong, gue ini masih muda, gue nggak mungkin mati. Nah, ketika dia mati, dia nggak ada di sini buat ngeyel depan saya, gitu loh. Bener ya? Dia nggak ada di sini untuk ngeyel depan saya, nggak ada, gitu. Karena dia udah mati. Gitu. Nah, saya bluntly speaking aja, saya ngomong apa adanya aja ya. Jadi harus sepakat dulu nih, sepakat. Oke. Nah, ketika sepakat dan itu menjadi prioritas, langkah kedua yang wajib harus diketahui. Kalau terjadi sesuatu, ini yang maunya gimana? Mau berhenti, mau tutup bisnisnya, mau lanjut, ya. Kalau lanjut, yang mau ngelanjutin siapa? Kan harus ditunjuk dulu nih, ya kan, supaya nggak ribut, ya kan. Kalau lanjut mau yang siapa? Yang kedua adalah dicek lagi kewajibannya gimana. Kewajibannya apa aja? Yang tadi di belakang nih, apakah ada hutang? Apakah duit yang digunakan investasi itu duit cold money ataupun hot money gitu kan? Kan nggak pernah tahu kan. Out of topic dikit kan, kita biasanya ini kadang-kadang latah kan, apalagi kalau kita sebagai pegawai itu misalnya ditanya sama temennya, gua mau buka coffee shop nih, investnya nggak gede, cuman butuh 100 jutaan, kita patungan orang 5 gitu. Nah, Peter Hermawan yang kepingin jadi entrepreneur gitu ya, yang pegawai yang pengen jadi entrepreneur akhirnya memaksakan 100 jutanya. Nggak ngomong dengan pasangan atau keluarganya, pinjem aja nih dari KTA. Atau pinjem dari siapa deh. Sering terjadi, feeling saya sih super sering gitu ya. Super sering, apalagi yang laki-laki. Ini kalau untuk yang laki-laki, mohon maaf ya, ada yang namanya duit laki gitu. Jadi ini untuk para wanita mungkin perlu dilihat lagi duit lakinya dari mana gitu ya. Duit lakinya dari mana. Nah ini, jadi harus tahu dulu, harus jujur ya, harus jujur. Kewajibannya dari mana. Terus yang selanjutnya setelah dihitung, ada nggak dana cadangan? Nah, dana cadangan untuk bisnis ini biasanya lupa. Berapa besarnya saya nggak akan bahas di sini karena teman-teman Nyala pasti punya coaching ya untuk melakukan itu semua. Tapi gampangnya gini, dana cadangan di bisnis itu sama seperti dana cadangan kita pribadi sebenarnya. Apa yang terjadi ketika bisnisnya itu going flat? Itu aja. Sejauh mana dan toleransi bisnisnya ketika bisnis going flat tanpa harus ngikutin atau mengambil dana pribadi itu. Parameternya itu aja sebenarnya. Ya, itu yang kedua yang perlu disiapkan. Lalu yang ketiga, baru nih ngomong nih. Oke, udah ditentukan, kita sepakat, pasti salah satu kita mati entah kapan, kita nggak tahu gitu ya. Yang kedua, kita sepakat bahwa bisnisnya dilanjutkan. Oke, misalnya kita sepakat bahwa dana cadangannya saat ini hanya ada untuk 3 bulan, padahal dengan bisnis model yang seperti sekarang bisa saja ketika terjadi sesuatu bisa stalling bisnisnya selama 6 bulan, artinya kurang 3 bulan lagi, gitu kan? Maka mitigasinya gimana untuk risiko ini? Nah, salah satunya asuransi yang paling mudah memang. Sesimpel itu. Kalau terjadi sesuatu, ya dihitung uang pertanggungannya berapa. Kalau butuhnya misalnya 300 juta saat ini, ya mungkin beli 300 juta atau lebih dikit deh 400 juta. Karena bisnis berkembang ya. Kalau butuhnya 1 miliar ya belilah yang 1 miliar. Kalau butuhnya 1 miliar. Dan rekomendasi saya adalah reviewnya setiap tahun. Jangan 3 tahun. Karena gini, setiap tahun seorang pebisnis dia punya mimpi untuk membesarkan bisnisnya. Oke? Besarnya bisnis itu biasanya berbarengan dengan besarnya hutang ataupun besarnya kewajiban, ataupun besarnya investasi yang akan dilakukan. Biasanya seperti itu, biasanya. Nah, itu diukur. Jangan sampai kalau misalnya tahun ini butuhnya cuma 1 miliar, tahun depan mau agresif, buka 2 cabang, ya uang pertanggungannya 1 miliar. Nah, itu kan bahaya tuh. Jadi diukur setiap tahun. Nah, yang keempat yang nggak kalah penting itu adalah apapun rencananya,
beritahukan kepada pasangan atau keluarganya. Itu yang paling penting nih sebenarnya. Ya, karena ini kalau saya ngeliat di listnya banyak ibu-ibu nih, mungkin ditanyakan sama para suaminya gitu ya. Suaminya kalau punya bisnis gitu tanyain, lu kalau meninggal ini ngurusin bisnis lu siapa sih gitu. Ini duitnya dari mana sih? Lu utang nggak sih? Gitu. Tanyain aja. Ya. Nah, supaya tahu nih pasangannya. Jangan sampai ketika amit-amit gitu ya terjadi sesuatu, ya akhirnya bininya kaget, pasangannya kaget, keluarganya kaget. Ini kenapa tiba-tiba gue punya utang 500 juta ya? Kenapa gue tiba-tiba punya utang 1 miliar ya? Utang bisnis. Dan yang namanya perjanjian sebelum pernikahan itu kan belum terlalu umum ya kalau di Indonesia ya. Itu kan belum terlalu umum. Kalau itu nggak ada ya mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Hutangnya diwariskan akhirnya. Itu risiko sebenarnya. Makanya yang nomor 4 itu penting. Diberitahukan kepada pasangan atau keluarganya dari 1, 2, 3 action plan yang ada diberitahukan. Oh, seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Mbak Gandis ya. Ini saya sekali lagi ya, saya bukan fear selling ya, selling fear ya. Enggak. Saya sharing sesuatu yang kejadian. Ya. Tapi aku tadi mencatat nih, Mas Peter nih. Ini slide-nya sudah terakhir, Mas Peter? Udah. Selesai ya. Udah. Wah, tapi nanti kita bakalan diskusi lebih banyak ya. Tadi ada banyak hal banget nih yang sudah disampaikan sama Mas Peter tuh. Tadi juga ada yang udah chat, dia bilang, wah ini sangat membukakan mata saya soal financial planning gitu. Karena memang benar, saya setuju banget ini kita sering terlupa. Tadi Mas Peter bilang itu adalah blind spot. Selama ini kan selalu kalau kita lihat semua kelas-kelas entrepreneurship gitu ya, selalu yang diajarin kan gimana sih caranya mendapatkan penjualan yang lebih meningkat, ya nggak sih? Produknya mesti seperti apa, penentuan harganya gimana, packagingnya apa, tuh sosial medianya harus pakai yang mana, benar nggak sih? Benar. Iya, benar fokusnya di situ ya. Lalu fokusnya di situ itu tadi jadi kadang-kadang mereka cuma berpikir kayak cash flow, modal, utang itu basic lah ya gitu ya. Tapi banyak fokusnya di marketingnya, di ini. Tapi dia suka lupa bahwa yang tadi kalau di kantor biasanya kita memang ingatnya BCM ya, Business Continuity Plan. Nah ini juga perlu diperlukan buat teman-teman entrepreneur ya kan. Harus bisa melihat resiko apa yang di depan karena COVID ini benar-benar memperlihatkan kita satu resiko yang sebelumnya nggak pernah kita terpikirkan kan, Mas? Orang berpikir itu akan terjadi 3 bulan. Ternyata setelah 3 bulan di 6 bulan, setelah 6 bulan here we are 9 bulan dan belum sampai tahu akhirnya kapan pasrah ya. Terserah lu mau kapan dah, serah dah. Gitu. Iya, sampai akhirnya kita semua pasrah dan ya udah deh, dan vaksin apakah akan menyelesaikan semuanya? Belum tentu gitu kan. Jadi ya tadi benar juga tadi kata Mas Peter, kalau tadi temennya udah bilang 3 bulan udah basi, 6 bulan udah basi, sekarang 12 bulan tuh minimal kan. Karena kasus kayak gini ini baru terjadi gitu. Nah, jadi ya itu cakep banget tuh Mas. Jadi tanggung jawab juga harus dipikirin sebagai mitigasi risiko supaya nanti bisnisnya bisa jadi beban atau bisa jadi berkah gitu ya. Nah, itu penting banget. Sama satu lagi yang saya note kalau tadi dari slide-nya itu transparansi. Ternyata nggak cuma perusahaan financial yang harus transparan sesuai dengan OJK ya. Tapi di rumah, keluarga, istri sama suami, apalagi yang punya bisnis itu juga harus transparan. Iya benar. Jadi transparansinya bukan cuma tuker-tukeran password Instagram ya. Nah, itu bukan atau suka ngecekin chat WA ya. Bukan. Gitu. Tapi mengenai duit itu penting gitu ya. Penting. Jadi harus ada diskusi, dibangun ya, harus terbuka nih buat suami-suami yang ada di sini ya. Tolong gitu ya, lebih terbuka sebab istrinya. Tapi saya juga mungkin ada cewek-cewek yang nggak transparan, Mas. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Tapi ini ya, kalau menurut saya ya, intinya siapapun itu, either itu suami atau istrinya, siapapun yang running bisnis, dia harus menjelaskan itu ke pasangannya. Oke. Jadi koridornya itu aja sih. Iya. Harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Plannya seperti apa gitu ya.
Betul. roadmap-nya kayak gimana, apa yang sudah Hmm, disiapkan. Nah, sebenarnya betul. ini nyambung banget sama nanti pembicara yang selanjutnya nih dari Mbak Sofi. Mas, ini kan kita mau masuk sesi Q&A, tapi aku hold dulu karena kita masih punya Mbak Sofi yang akan share. Kalau tadi Mbak Sofi akan share tentang produk-produknya OCBC yang memungkinkan teman-teman tuh biar gampang deh transparansinya. Bener nggak Mbak Sofi? Apalagi soal keuangan. Nah, kalau udah punya produk yang Mbak Sofi punya, transparansinya jadi lebih gampang. Nah, gimana nanti produknya, bentuknya akan seperti apa? Mungkin Mbak Sofi bisa langsung share solusi yang bisa membantu para pengusaha ini maju jauh, lebih transparan ya Mbak Sof. Dan termasuk salah satunya sebenarnya udah disiapin tuh tadi untuk blind spot-nya. Benar nggak Mbak Sof? Dan ada juga keuntungan atau benefit lainnya yang bisa bikin bisnis melaju jauh. Jadi di sini moto kita adalah siap jalanin hidup supaya kita bisa melaju jauh bersama-sama. Setuju nggak? Setuju ya? Tujuh. Oke, sekarang silakan Mbak Sof. Terima kasih. Thank you Mbak Gandis, benar banget tadi ya Pak Peter sudah sharing mengenai perlunya perlindungan jiwa ya buat kelangsungan bisnis ya. Juga untuk salah satu strategi mitigasi risiko bisnis gitu ya Pak Peter ya. Oke, ngomong-ngomong mengenai bisnis gitu, Mbak Gandis, kita tuh sebenarnya ada layanan, mungkin ada tadi Mbak Gandis bilang katanya ada partisipan juga yang udah mulai dari Oktober ya, mungkin saya ini ulang-ulang lagi, tapi nggak apa-apa supaya lebih clear dan mungkin ada teman-teman juga yang baru join di event bulan ini gitu ya. Jadi OCBC itu ada layanan yang memang dirancang gitu ya, dirancang, didesain itu untuk pebisnis gitu. Kita bikin layanannya itu kita berikan solusi gitu ya, solusi ini loh layanan yang cocok atau pas banget buat entrepreneur. Layanannya namanya apa? Namanya Nyala Bisnis. Oke, Nyala Bisnis itu apa? Nah, Nyala Bisnis itu adalah kita bikin khusus untuk pengusaha muda yang ingin mengembangkan bisnis sekaligus juga untuk mengelola keuangan pribadi karena banyakkan itu pengusaha individu itu kan mencampurkan itu keuangan pribadi sama bisnis. Nah, di dalam Nyala Bisnis ini kita mengedukasi untuk memisahkan nih keuangan bisnis sama keuangan pribadi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu sebenarnya untuk mendapatkan manfaat itu minimal tuh penempatan mulai dari 25 juta, Mbak Gandis. Nah, manfaatnya apa sih dari Nyala Bisnis gitu ya? Nyala Bisnis itu memberikan 3 manfaat yaitu kemudahan mengelola keuangan bisnis dan personal gitu. Kemudian kenyamanan bertransaksi, terus beragam non perbankan dan solusi digital nih yang mendukung usaha dari entrepreneur. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kemudahan pengelolaan keuangan bisnis dan personal. Nah, dari Nyala Bisnis itu langsung kebuka dua rekening. Tujuannya apa? Untuk memisahkan keuangan tadi, tabungan untuk personal, kemudian giro untuk bisnis, gitu. Nah, keduanya itu ada 12 mata uang. Nah, pilihan produk lainnya untuk kebutuhan wirausaha itu ada transaksi, ada proteksi, ada investasi, ada treasury, ada lifestyle, dan ada pinjaman juga. Nah, ini di sini ada proteksi juga nih ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kemudahan pengelolaan keuangan bisnis dan personal nih. Nah, untuk nasabah Nyala Bisnis, kita itu ada tim untuk mendukung kebutuhan advisory teman-teman wirausaha gitu ya. Yang pertama adalah dari Retail Funding Relationship Manager dan ada spesialis Wealth Management Treasury Spesialis. Nah, di Nyala Bisnis itu kita akan memberikan laporan konsolidasi dan data pendukung laporan SPT nih. Nah, ini sangat bermanfaat banget karena di dalam laporan konsolidasi itu sudah memuat seluruh aset transaksi dalam bentuk laporan konsolidasi bulanan. Nah, ini bisa di-download dari web statement. Dan juga sebagai pelengkap kita juga ada provide data pendukung laporan SPT yang bisa di-download sewaktu-waktu melalui platform digital. Nah, selanjutnya manfaat apa? Manfaat selanjutnya adalah kenyamanan transaksi. Nah,
nasabah nyala bisnis akan nyaman bertransaksi di mana aja, ya, bisa di cabang, bisa melalui online, dimanapun, melalui internet banking dan melalui One Mobile. Nah, ini yang bikin beda nih ya, ini yang bikin beda nih. Nah, untuk nyala bisnis, khusus nasabah nyala bisnis, ini kita dengan syarat saldo gabungan. Saldo gabungan itu seluruh harta di OCBC NSP ya. Jadi dananya bisa nyebar nih, bisa di deposito, di tabungan, di giro, di bank S, di reksadana gitu. Kita manfaatnya itu seluruh saldo gabungan. Minimal 25 juta udah dapat bebas biaya admin, bebas biaya layanan, bebas 50 kali transaksi setoran clearing giro melalui cabang, 50 kali transfer antar bank, yaitu online dan LLG, 50 kali biaya tarik tunai gratis. Bayangin, total 150 kali biaya, gratis biaya gitu ya. Ditambah lagi, jika saldo gabungan di atas 50 juta, itu ada tambahan lagi nih, gratis 3 kali RTGS. Nah, kalau total ini, total dijumlahin gitu ya, dalam setahun OCBC NISP itu ngasih 16 juta loh, teman-teman. Bayangin, 16 juta NISP kasih ke nasabah OCBC NISP nyala bisnis. Oke, selanjutnya, nah ini nih. Karena nyala bisnis ini didesain, dirancang ya untuk entrepreneur, maka kita kasih nih layanan beyond banking di luar produk bank, yaitu software accounting. Kita kasih gratis 3 bulan berlangganan. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita kasih diskon 25% untuk setahun. Kemudian ada layanan namanya filter Instagram automation ya. Jadi ini untuk menciptakan traffic di Instagram bisnis teman-teman entrepreneur. Nah, kalau teman-teman entrepreneur kan pasti punya dong Instagram bisnis untuk menyampaikan, mengkomunikasikan produk dan layanannya agar calon customer atau calon pelanggannya bisa tahu gitu kan ya. Kemudian ada juga nih harga spesial ya, pengelolaan sosial media bisnis ya. Nah, yang terakhir ini adalah gratis berlangganan 2 bulan website toko online untuk membangun brand dan mengembangkan bisnis. Nah, semua nasabah nyala bisnis itu bisa memilih salah satu, salah dua, dan bisa 4-4-nya dengan harga spesial. Bahkan dikasih gratis loh, gitu ya. Nah, ini sangat menarik gitu dan sangat bermanfaat buat entrepreneur. Nah, selanjutnya apa lagi manfaatnya? Nah, manfaatnya ini adalah perlindungan asuransi jiwa ya, perlindungan asuransi jiwa mencakup COVID-19 nih ya. Ini kita kasih gratis loh gitu. Jadi kalau tadi Pak Peter ngomongin mengenai wah penting banget nih ya perlindungan asuransi jiwa untuk kelangsungan usaha gitu ya. Nah, OCBC NISP kasih gratis hingga 500 juta. Ya, jadi mulai dari 50 juta sampai 500 juta. Kemudian konsultasi gratis pajak ya lewat email dan serangkaian edukasi bisnis ya bekerja sama dengan partner terpilih seperti sekarang ini nih entrepreneurship gitu ya supaya bisnisnya Bapak Ibu teman-teman bisa melaju jauh gitu ya Mbak Gandis ya. Oke. Nah, dari nyala bisnis kita kan kasih nih asuransi jiwa sampai 500 juta gitu ya. Ada tambahan lagi kalau dirasa kurang nih, kurang lengkap, kurang komplit gitu ya. Ada lagi teman-teman bisa daftar asuransi jiwa ya melalui One Mobile. Bisa slide selanjutnya Mas Wari. Asuransi jiwa bisa daftar lewat One Mobile. Apa itu? Yaitu Life Smart Protector. Perlindungan terjangkau, preminya itu mulai dari 100.000 per bulan nih. Ya, sebenarnya ini 100.000 per bulan nggak kerasa ya. Kita makan aja sebulan sekali makan berapa? Coba. Untuk asuransi ini sangat terjangkau banget nih 100.000 per bulan. Caranya gampang banget gitu kan ya. Tinggal buka One Mobile dengan digital, kemudian pilih wealth management, klik ya, kemudian klik lagi asuransi, nah pilih Life Smart Protector, ini gampang banget. Nah, masih kurang, ini asuransi jiwa hingga 500 juta. Kalau masih kurang gitu ya, ada yang lebih komplit lagi, yaitu namanya
Grid Treasure Assurance. Itu tadi ada videonya di depan tadi ya, kalau teman-teman memperhatikan ya. Jadi di sini simple banget, tinggal 1 kali pembayaran premi untuk perlindungan jiwa seumur hidup. Bayangin tuh ya. Oke, jadi teman-teman bisa tinggal pilih aja asuransi nyala bisnis gratis plus kalau kurang tadi ada apa tadi Grid Treasure Assurance sama smart apa tadi ya, lupa saya. Life Smart Protector. Aduh, mohon maaf. Udah Jumat ya Mbak Sof? Iya. Aduh, gitu. Oh, tambah satu lagi ya. Teman-teman, khusus untuk wanita ya, woman, kita juga ada fasilitas khusus ya, kita kasih spesial kalau ada butuh untuk modal kerja gitu ya, kita bunganya spesial banget yaitu 8,5%, bebas biaya provisi, bebas biaya transaksi, dan ditambah lagi extra reward. Itu Mbak Gandis. Jadi udah komplit banget ya paketnya ya Mbak. Komplit banget nih. Ini apa namanya? Ini yang baru ya Mbak diluncurin ya sama Bang OCBC Iya NSP betul, ya. tanggal 26 kemarin. Wah, luar biasa. Jadi tadi kalau Mas Peter bilang ada tanggung jawab bisnis, ada tanggung jawab keluarga, udah langsung pribadi sama nyala. Ada yang buat bisnis, ada yang buat pribadi ya. Biar nggak kecampur, tapi tetap dua-duanya bisa transparan. Karena tadi reportnya juga disiapin ya Mbak. Konsolidasiin, betul. Dikonsolidasiin. Jadi ini adalah cara kita bantuin teman-teman buat lebih transparan sama pasangan gitu ya Mbak, enggak ya? Terus udah gitu tadi yang kita udah bilang blind spotnya, kadang-kadang ada blind spotnya kalau dalam bikin bisnis sama nyala bisnis sudah disiapin. Ada pertama asuransi jiwa dulu, dan selanjutnya ada tadi 2 asuransi yang emang kalau mau ditambahin dengan tadi harus dilihat ya Mas Peter, di-review lagi nih bisnisnya, jangan 3 tahun, setiap tahun. Kalau setiap tahun harus nambah asuransinya, ya harus disiapin. Benar, karena ya itu tadi, biasanya pengusaha itu sayang banget sama duitnya. Jangan, menurut saya. Jangan. Iya. Jadi kalau memang harus uang petanggungnya bertambah, artinya preminya juga bertambah, ya itu kan sangat, apa ya, relate ataupun sangat sama dengan besarnya bisnis nanti kan. Iya, harus lihat gitu. dari perjalanan bisnisnya semakin naik, harusnya asuransinya juga Benar. semakin naik. Ya Nah, kan? sebenarnya ini juga sama seperti ketika kita melakukan financial planning kan. Ketika kita financial planning yang awal gajinya 10 juta sebulan, lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian jadi 20 juta, ya uang pertanggungannya bertambah. Simple as that kok. Betul, betul. Itu sebenarnya kan sudah ke kalkulasi matematika yang mudah ya. Iya, betul. Gitu. Tinggal jadi pilihannya memang, mau atau enggak kali ya. Kadang gini sih Mbak Gandis. Kenapa Mbak Sofi? Kenapa Mbak Sofi? Buat ngeluarin duit buat makan aja rela loh ya, ngeluarin ratusan ribu gitu kan. Itu dia. Buat kelangsungan usaha gitu kan. Iya. Tadi Mbak Sof, jangan mikirinnya kalau beli sepatu itu cuman buat senang semata gitu misalnya ya, atau beli apa ya, beli handphone baru gitu ya buat senang semata. Mentang-mentang iPhone 12 baru nongol nih ya. Iya benar, atau PS berapa 5? PS5. Nah, tapi harus dipikirin asuransinya supaya tadi bisnisnya nggak jadi beban, bisa jadi berkah kalau ada dan tiada teman yang entrepreneur yang punya gitu kan, bener ya? Ya, betul gitu. banget. Nah, apa namanya tadi kalau Mbak Sofi bilang asuransi jiwanya bisa antara 50 sampai 500 juta. Nah, itu juga nanti akan disesuaikan kan ya Mbak dengan mungkin scale bisnisnya ataupun dana yang memang ditaruh di Bank OCBC NSP. Nah, Mbak Sofi nanya nih, berarti kalau misalnya saya in average setiap bulan lalu nih ada 100 juta, uang pertanggungannya 100 juta gitu ya? Ya, jadi uang pertanggungannya itu tergantung dari uang teman-teman di OCBC di tabungan dan giro ya. Jadi nggak di tabungan doang nih Pak Peter, tabungan dan giro. Jadi di tabungan itu kan personal, giro itu untuk bisnisnya. Kalau average-nya itu adalah 100 juta, nah pertanggungannya juga bulan ini 100 juta. Oke. Kalau gitu saya bisa kasih jaminan nih. Uang pertanggungannya nggak ada yang cukup, harus nambah.
Ya, Iya, betul. harus nambah Harus terus. nambah terus. Kalau bisnisnya Gitu. semakin gede ya uangnya, Betul. tanggungan pasti Harus nambah. butuh gede. Betul banget. Betul. Berarti kan itu adalah mitigasi resiko. Semakin besar bisnisnya, resikonya juga semakin besar, teman-teman. Ya. Jadi harus juga lebih pandai-pandai mempersiapkan semuanya supaya bisnis jadi berkah. Nah, mudah-mudahan nih setelah teman-teman dengar ini sudah mulai bisa lebih sharpen lagi, lebih memperkuat lagi bisnisnya gitu ya, siap jalanin kalau di sini siap jalanin hidup ya untuk melaju jauh. Nah, Mas nih sebentar lagi kita mau masuk ke sesi Q&A nih. Kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan. Nih aku boleh langsung sebutin aja ya. Boleh, Nah, silahkan. pertanyaan dari Ibu Junita Isprianti. Ini panggilannya Mbak Anti ya. Oke, berapa idealnya yang harus disisihkan untuk bayar asuransi jika kita punya penghasilan 10 juta? Nah, ini mungkin Pak Peter kali ya. Gampang, 10% maksimal. 10%. Oh, itu kuncinya Benar. gitu, 10% Kuncinya ya. 10%. Oke. Kuncinya gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya dalam perhitungan financial planning itu ada yang namanya rasio ya. Saya nggak akan jelaskan detail di sini. Tapi yang maksimal yang disisihkan untuk uang pertanggungan untuk membeli asuransi itu adalah 10 juta rupiah. 10%. Jadi kalau misalnya income-nya itu 10 juta, maka maksimalnya adalah 1 juta rupiah per bulan. Nanti tinggal produknya disesuaikan dengan kebutuhannya apa. Seperti itu. Kadang-kadang kan ada orang yang maksain, gue kayaknya income 10 juta nih, gue kayaknya mau beli asuransi 3 juta karena gue demi masa depan. Ya, gimana ya? Ya intinya gini, setiap orang punya case ataupun background finansial yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau idealnya berapa, secara teori memang 10%. Tapi apakah 10% itu cukup atau enggak, itu banyak faktor di dalamnya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi financial planning itu bukan sesuatu yang ada rumusnya dan fit to everyone, enggak. Iya. Jadi memang benar harus disesuaikan sama kebutuhannya. Kondisi saat itu seperti apa gitu ya. Misalnya kalau sakit-sakitan gitu ya, terus punya tanggungan ya asuransi jiwanya segede gitu, misalnya begitu kali ya Mas ya. Ya, jadi nah itu harus ngobrol nih sama teman-teman Great Eastern nih. Langsung aja nih kontak sama Mas Peter supaya tahu. Tadi untungnya adalah teman-temannya Mas Peter punya Mas Peter ya, bisa ngobrol. Nah, mungkin nih teman-teman yang di sini untungnya. Nah, jadi teman-teman harus cari nih teman-teman yang bisa tahu juga tentang asuransi dan bisa langsung ngobrol sama Mas Peter dan juga tim dari Great Eastern ya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya, Mas Peter ya. Dari Ibu Anis Saptanti, panggilannya Bu Anis ya. Halo, uang pertanggungan dari polis asuransi jiwa apakah bisa dialokasikan untuk pembayaran hutang terkait bisnis? Atau harus buka asuransi khusus bisnis? Nah, ini mungkin bisa dijelasin nih Mas. Sekalian nih. Ini asuransi khusus bisnis itu nggak terlalu common ya di Indonesia ya. Jadi kalau di beberapa perusahaan itu namanya key person insurance, dan seingat saya Great Eastern itu adalah salah satu perusahaan yang dapat dengan mudah untuk memberikan atau memiliki fasilitas key person insurance. Jadi key person insurance itu gampangnya seperti ini. Saya kongsi ini 3 orang, masing-masing modalnya 1 miliar gitu ya. Berarti 3 miliar. Nah, kalau 3 miliar maka uang pertanggungan yang dibeli itu adalah harus minimal setara dengan uang masing-masing, itu harus punya minimal setara dengan dana yang disetor 1 miliar. Oke. Jadi untuk kalau masing-masing ya. Masing-masing. Jadi ketika terjadi sesuatu, maka uang pertanggungannya akan otomatis membeli saham dari yang meninggal. Sesimpel itu. Itu namanya key person. Ya. Nah, ini bisa berkembang, makanya tadi bisa lewat bisa dari modal yang disetor, bisa berkembang lewat asetnya, intinya dari valuasi dari perusahaan tersebut. Itu bisa diukur. Makanya tadi saya katakan idealnya itu memang setiap tahun diukurnya. Seperti itu. Nah, kalau harus buka asuransi khusus bisnis, yang saya tadi katakan, tidak semua perusahaan asuransi memiliki memiliki fitur untuk key person sebenarnya. Key person insurance, ya. Nah,
Kalau mau silakan kontak aja teman-teman dari Great Eastern, karena Great Eastern salah satu perusahaan yang memfasilitasi secara khusus untuk key person ini. Oke. Jadi sudah Nah. langsung dipandu Oh. nanti. Ya. Nah, bagus banget tuh. Berarti nanti kalau misalnya Mbak Anis atau teman-teman di sini yang memang punya pertanyaan tentang produk apa sih yang paling cocok gitu ya. Terus saya harus nyiapin yang mana gitu, langsung aja ngobrol karena perlu harus dilihat lebih dalam lagi gitu ya. Kalau yang tadi blind spot awal-awal udah di-save deh sama Nyala Bisnis. Tapi kan harus di-review lagi kebutuhannya seperti apa. Jadi harus ngobrol. Mas, aku sebelum bacain pertanyaan yang lain, aku mau ada satu pertanyaan. Kalau misalnya nih, tadi kan mungkin teman-teman udah punya bisnis ya. Kalau tadi kayak cerita yang Mas Peter share itu kan sudah ada bisnis terus belum. Tapi ini mumpung nih misalnya buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis. Nah, cara menghitungnya uang pertanggungan yang tepat kalau saya baru mulai bisnis itu seperti apa? Kalau misalnya tadi kan Mas Peter bilangnya kalau tadi hitungnya 3M tuh harus minimal key person 1 up. Nah, kalau misalnya nih kita pakai asuransinya misalnya asuransi jiwa dulu nih atau misalnya asuransi yang lainnya. Nah, itu gimana, Mas? Sama. Jadi sebenarnya cara menghitungnya tuh total modal aja. Jadi saya kepengen buka coffee shop yang paling gampang ya. Saya ulang yang tadi. Saya pengen buka coffee shop. Ya kan? Lalu pertanyaannya adalah modalnya dari mana? Modalnya misalnya total 500 juta, 300 juta didapatkan dari hutang. Ya kan? Kalau hutangnya dari bank, maka dipastikan uang pertanggungannya sesuai dengan hutangnya. Itu simple itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah partnernya. 200 juta sisanya dari mana? Kalau 200 jutanya adalah patungan, tanyakan lagi nih. Patungannya ini duitnya yang di store ini duit dingin apa duit panas gitu. Ya, duit siapa nih gitu. Duit siapa nih? Jangan-jangan dia store duitnya duit utang. Kalau dia duit utang, maka langsung tembak aja sama partnernya. Nggak men, gua harus tahu gitu loh, karena once ketika terjadi sesuatu sama lo yang ribet kita semua. Betul. Jadi harus ditanya tuh. Kalau tadi yang perumpamaan kan satu jangan cuma sendiri doang ya, jangan yang cuma 1M aja. Misalnya kalau ini tadi 300 juta, ini semuanya kalau seandainya semuanya juga minjem bukan duit dingin ya. Betul, benar itu. Yang kedua itu. Lalu yang selanjutnya dihitung lagi, harus ada kesepakatan. Ketika bisnis kan udah dihitung tuh planningnya. Oh ternyata operational cost-nya setiap bulan average 10 juta, paling gampang lah ya, 10 juta. Maka paling ideal itu adalah dipikirkan. Kalau memang terjadi sesuatu, ada tambahan biaya lagi nih, 10 juta dikalikan 12. Fungsinya apa? Fungsinya ya supaya operational cost-nya tertutup. Kalau mau lebih ekstrim adalah misalnya gini, 3 orang, A, B, C, yang running perusahaan, coffee shop-nya adalah A, ya kan? A ini kita ngomong pada umumnya startup ya. A ini idealnya digaji 15 juta sebulan, idealnya. Ya. Tapi karena perusahaannya masih baru, coffee shop-nya masih baru, A ini hanya digaji UMR sekitar 5 juta, ya kan? Sisanya 10 jutanya terhutang. Familiar nggak teman-teman? Ya, dimasukkan ke neraca, nulisnya adalah hutang gaji kepada direktur operasionalnya. Ya, nah pertanyaannya adalah ketika terjadi sesuatu sama si A, ya, sisa uangnya ini mau dibayarin apa enggak nih? Kalau ada itu kan kewajiban yang pertama. Dibayarkan ke keluarganya apa enggak? Maka perusahaan coffee shop-nya memiliki kewajiban untuk membayarkan yang pertama. Lalu yang kedua adalah jika nanti yang meneruskan coffee shop ini adalah orang lain, ya orang lain dan harus menggaji 15 juta dan harus keluar duitnya 15 juta. Beda lah ya sama yang tadi. Yang tadi kan duitnya 15 juta, keluarnya cuma 5 juta. Benar ya? Yes. Yang ini dia harus tetap keluar 15 juta. Ya. Karena dia bukan pemilik saham. Dia professional hire, pro hire. Ya udah. Maka yang awalnya pengeluaran misalnya 10 juta tiba-tiba membengkak. Nah, itu dihitung sebenarnya. Ada beberapa skenario. Itu harus disepakati di depan. Jadi kalau teman-teman tadi sempat capture ataupun foto 4 poin tadi, 4 poin tadi itu sebenarnya basic banget dan dari situ bisa dikembangkan sebenarnya. Itu cara menghitungnya ya. Jadi clear di depan. Nah,
ketika sudah tahu kebutuhannya, oh ternyata setelah dihitung butuhnya walaupun modalnya 500 misalnya, walaupun modalnya 500, ternyata setelah dihitung uang pertanggungan yang dibutuhkan untuk membuat bisnis ini berjalan ketika si A terjadi sesuatu bukan 500 malahan, malah 1 miliar. Ya udah, 1 miliar uang pertanggungannya diberikan untuk tertanggungnya si A, ya kan? Lalu direview setiap bulan. Biayanya dimasukkan ke dalam perusahaan. Jangan ditanggung sama si A-nya. Pribadi. Itu Jangan catatan ditanggung juga pribadi. ya. Betul. Ini harus menjadi bagian dari plan bisnis, benar ya? Betul. Biaya Benar, bisnis. benar banget, Jangan benar jangan banget. jadi pribadi juga. Nah, itu harus jadi catatan nih buat teman-teman. Nah, kalau tadi kan kita udah tahu nih, Mas, udah harus dimasukin jadi rencana bisnis sekarang. Ini ada pertanyaan lucu deh dari Mas Muhammad Akmal Maulana. Bagaimana caranya meyakinkan pasangan untuk mendaftarkan diri kali ya di asuransi jika pasangan kita kurang terlalu paham mengenai asuransi? Nah, ini bagian dari transparansi dan juga mungkin sedikit negosiasi, bukan? Atau influence? Oke, itu mungkin lebih ke influence kali ya. Kalau negosiasi, Belum ya, nanti ya. Karena gini, kalau negosiasi itu kan wanita selalu benar nih, gitu ya. Jadi, aduh, pulang dikeroyok nih saya nih. Gua dikeroyok nih. Jadi gini, ini coba bapak banget lah ya. Jadi wanita ataupun istri selalu benar. Jadi yang bisa kita lakukan tuh menginfluence gitu lah ya. Nah sebenarnya kalau mau menginfluence itu cara paling soft itu cerita aja sebenarnya. Cerita. Jadi kalau teman-teman mau, ya teman-teman entrepreneur yang di sini mungkin bisa menceritakan case saya kepada istrinya. Nah, yang tadi ya case-nya. Betul. Jadi tanya aja sama dia kalau kejadian seperti ini gimana ya. Nggak usah langsung ditawarin asuransi. Kalau ini gimana ya, Mah, artinya kita harus nyiapin duit segini nih. Nah, kita ada, misal gini, Mah, artinya kita harus nyiapin duit 500 juta. Kita ada sih, Mah, 500 juta. Tapi kan 500 juta ini 500 juta untuk biaya anak kita sekolah. Masa mau dicampur sih? Nah, gitu. Narasinya seperti itu sebenarnya. Dikasih contoh cerita, kasih case-nya, diskusinya berawal dari situ. Nah, mengenai berhasil atau enggak sih, ya mungkin kalau nggak berhasil diselesaikan di atas ranjang aja kali ya. Maksudnya sambil makan Indomie maksudnya gitu. Sambil makan Indomie bareng gitu kan, ngobrol gitu ya, ngobrol enak-enak gitu. Sambil diajak liburan kali. Sambil diajak liburan gitu. Tapi mungkin pelan-pelan ya. Memang beberapa, nggak usah teman-temannya di sini deh. Beberapa teman-teman saya juga mengatakan bahwa nggak perlu asuransi. Ya nggak apa-apa sih. Pokoknya tahu aja risikonya gitu. Iya. Intinya harus tahu dulu gitu. Iya, tahu dulu resikonya apa gitu ya. Terus tadi ceritain pengalaman, karena kan kadang-kadang kalau asuransi itu nggak terlihat ya. Kan kalau biasanya kalau kita beli sesuatu produk kan, oh kelihatan ya, kamu tahu nih bentuknya belok kanan kiri ini halus gitu ya. Kan kalau asuransi itu nggak susah ya, terlihat ya. Nggak kelihatan. Tapi menarik ya, karena sama teman saya yang entrepreneur juga ngomong, gue kalau beli asuransi gak kelihatan, gue mati baru keluar benefitnya. Iya sih, sebenarnya asuransi itu kayak lu sewa security gitu kan, kayak sewa satpam di komplek. Cuman bedanya satpam di komplek bisa lu ngambil GoFood, bisa lu potong rumput, gitu kan. Kalau asuransi kan nggak bisa kan, gitu. Ini nggak mau rugi. Intinya sih bukan nggak mau, tapi nggak mau rugi aja. Iya, betul. Memang agak, ya itu dia, balik lagi tadi. Satu mungkin harus disesuaikan sama prioritasnya, ya kan? Prioritasnya apa, nanti resikonya seperti apa. Nah, itu harus didiskusikan. Jadi diskusinya jangan maksa juga kali ya. Next time kan, ya nggak sih? Ya, tapi betul. mudah-mudahan kalau dikasih story yang tepat gitu ya, itu bisa lah nanti istrinya Mas Muhammad Akmal ini akan terbuka, ya. Intinya menginfluence ya, menginfluence. Iya, influence yang baik. Kalau susah influence-nya, ajakin ketemuan sama tim Great Eastern. Bener ya? Nah, masih ada pertanyaan lagi nih ternyata. Nih buat Mbak Sofi dari Mbak Anis lagi. Apakah ada biaya-biaya lainnya untuk mendapatkan asuransi dari Nyala?
Nah, bagaimana perhitungannya? Gimana nih Mbak Sof? Biaya-biaya lain apakah ada? Ya, Mbak Nis, untuk nasabah layanan nyala bisnis itu kita berikan asuransi itu gratis tanpa biaya gitu ya. Tadi kan ditanya juga sama Pak Peter ya, syaratnya apa? Maintain aja average giro sama tabungannya gitu. Karena UP-nya, uang perlindungannya itu tergantung dari rata-rata saldo di giro dan tabungan di bulan sebelumnya gitu. Minimal 50 juta sampai maksimum bisa sampai 500 juta. Jadi nggak ada biaya nih Mbak Gandis. Wih, luar biasa. Jadi langsung buka, ditaruh uangnya, bisnisnya berkembang, nambah duitnya, perlindungannya juga nambah. Betul. Gitu ya Mbak. Oke, wow, thank you Mbak Sofi. Wah, ini kayaknya kita sudah harus lanjut ke sesi berikutnya. Jadi kalau nanti teman-teman masih punya pertanyaan, boleh langsung menghubungi Great Eastern ataupun Bank OCBC NISP ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi sama dua pembicara kita yang udah luar biasa hari ini. Nah, sebelum menutup nih, tadi kita udah cerita, kita akan ada kuis selanjutnya. Thank you dulu buat Mas Peter sama Mbak Sofi, jangan kemana-mana dulu, karena kita masih punya kuis, di mana nanti ada 10 pemenang, yang pemenang pertama sampai kelima bisa mendapatkan power bank dari Great Eastern, dan 5 pemenang selanjutnya yang ke-6 dan ke-10 itu akan mendapatkan voucher Tokopedia dari Bank OCBC NISP. Caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di screen sekarang untuk ikutan kuis Kahoot-nya. Atau nanti para panitia juga sudah kasih linknya yang ada di fitur chat, jadi bisa tinggal dipilih pakai barcode ataupun klik saja yang mana yang memudahkan teman-teman dan langsung saja menjawab pertanyaan yang ada di sana. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman tadi masih stay tune dengan semangat 45, itu pasti bakalan bisa menjawab dengan mudah karena tadi itu semua tentang yang dijelaskan oleh Mas Peter dan Mbak Sofi. Nah, ini aku mau ngingetin aja nanti untuk tulis nickname-nya tolong disesuaikan dengan nama yang ada di registrasi sehingga nanti proses untuk pemberian hadiahnya kepada pemenang akan dilakukan dengan lebih mudah. Oke, kita langsung aja kalau gitu teman-teman untuk bisa mulai akses dan menyelesaikan seluruh pertanyaan yang diberikan. Nah, nanti kalau sudah diklik linknya, pertanyaan dan jawabannya akan langsung muncul di layar teman-teman masing-masing ya. Good luck. Oh, ini sudah ada, masih baru 8 orang yang baru mengklik. Jadi teman-teman yang lainnya kita undang untuk ikutan juga di dalam sesi kuisnya, untuk langsung ikutan. Oh ya, sudah 12 nih sekarang. Kita ada 10 pemenang, jadi kesempatannya masih besar banget teman-teman. Langsung aja diklik kembali link yang ada di chatroom untuk bisa ikutan di kuis Kahoot ini. Ini teman-teman namanya ada yang masih pakai nickname, tapi nanti kalau yang belum atau belum mengikuti, langsung saja menggunakan nama yang sesuai dengan yang diregistrasi ya. Wah, ini sudah 16 nih. Masih ditungguin lagi nih teman-teman untuk menyelesaikan dan mengikuti sesi kuisnya. Tadi buat teman-teman juga aku mau ngingetin yang sudah mengisi, yang belum mengikuti pretest, tolong diisi juga karena nanti di akhir acara kita akan ada post test juga ya buat teman-teman dan kita berharap teman-teman bisa mengisi pre dan post testnya. Wah, ini sekarang posisi paling tinggi adalah Niar, Cia Alfrelansius ya nih, Zidan Fahri, Tiara, Denny. Wah, ini masih baru berapa nih? Belum sampai 10 nih ya, teman-teman ya. Jadi ayo masih punya kesempatan untuk ikutan.
Baru 8 nih, kita masih punya 2 lagi teman-teman. Oh, sudah 10 nih, Mas Fahri. Ini apakah kita akan tunggu dulu beberapa menit ke depan untuk menentukan nih, kayaknya baru 80% ya menjawab pertanyaannya. Nanti kita tunggu apakah ada yang sampai 100% nih untuk bisa menjawab. Sudah ada Mas Levis yang di posisi pertama menjawab dengan 100%. Oh, ada Mas Fadli juga 100%. Akhirnya Mas Fadli di posisi kedua. Lalu ada Mbak Niar masih di 80%. Kita masih tungguin lagi. Tunggu sampai 100%. Ada sampai 10 mungkin Mbak kita tungguin. Kalau misalnya nanti sampai jam 17, berapa nih? 17.25, belum sampai, tidak ada yang sampai 100% lagi, nanti kita akan umumkan pemenangnya ya. Ini kita masih refresh terus, panitia masih akan refresh terus, kita masih tungguin sampai yang mendapatkan 100% ini sampai 10 orang. Supaya kita bisa tentukan pemenangnya ya. Kita masih tungguin lagi. Teman-teman panitia 2 menit lagi masih bolehkah? Atau kita hitung 10 detik lagi untuk kita serahkan ke top 10 ini. Countdown? Oke, kita countdown aja 10 detik dari sekarang berarti ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah, ini dia teman-teman yang beruntung hari ini, Mas Levis, Mas Fadli, Niar, Aurelia, dan Cia ini akan dapat power bank dari Great Eastern Life Indonesia. Lalu ada Mbak Anti, Mas Afrelansius, Pensi, Zidan, Fahri, dan Tiara yang akan mendapatkan voucher Tokopedia senilai 100.000 dari Bank OCBC NISP. So, congratulations buat semua pemenangnya. Nggak terasa kita udah 1 jam lebih ngobrol bareng. Sudah seru-seruan tadi diskusi sama Mas Peter dan juga Mbak Sofi. Mudah-mudahan abis ini teman-teman lebih terbuka lagi bahwa asuransi itu memiliki manfaat yang cukup penting bagi kelangsungan keluarga dan juga kelangsungan bisnis gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bikin para pengusaha lebih siap ngejalanin bisnisnya, lebih siap jalanin usahanya supaya bisa melaju jauh bersama Bank OCBC NISP. Saya sebenarnya pengen ngingetin ada lagi yang lain, jangan lupa bahwa rangkaian entrepreneurship ini akan terus dilakukan, tapi mungkin hari ini adalah yang terakhir di tahun 2020, dan kita akan ketemu lagi di tahun 2021 dengan berbagai topik yang menarik. Jadi pantau terus informasinya di IG On Melaju Jauh. Nah, selain itu juga saya ingin mengajak teman-teman buat yang sudah follow di On Melaju Jauh untuk ikutan challenge Melaju Jauh. Caranya gampang banget, nggak sulit sama sekali. Jadi langsung aja cari filter On Melaju Jauh dan share pengalaman kamu melaju jauh di tahun 2020 ini seperti apa. Pokoknya langsung aja cek di On Melaju Jauh untuk tahu lebih detailnya. Ada hadiah menarik sampai belasan juta. Kita siapin ada hadiah produktif V-Ticket buat yang cerita melaju jauhnya sangat inspiring. Jadi teman-teman di sini ikutan ya. Dan kita tungguin supaya kita semua sudah siap melaju jauh bersama. Nah, saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih buat Mas Peter, Mbak Sof, dan seluruh tim Great Eastern dan Bank OCBC NISP untuk event hari ini. Kita berharap sesinya, ini ada satu tagline yang saya bikin barusan, semoga semua entrepreneur Indonesia ini siap jalanin hidup,
siap jalanin bisnis untuk melaju jauh, mendorong perekonomian Indonesia. Congratulations buat semua pemenang kuis tadi. Kita akan langsung menghubungi. Dan buat yang mau liburan, jangan lupa kita tetap disiplin protokol kesehatan, stay healthy. Semoga angka penderita COVID gitu ya bisa ditekan, supaya tidak ada cerita sedih kayak tadi temannya Mas Peter lagi. So again, thank you so much. Saya Gandis, mohon undur diri dulu dan sampai jumpa di event Bank OCBC selanjutnya. Ayo melaju jauh bersama Bank OCBC NISP, karena tidak ada yang tidak bisa. Terima kasih, selamat sore dan bye-bye. Terima kasih Mbak Sofi, terima kasih Mas Peter. Kakak Hedi. Thank you semuanya. Thank you. Thank you semuanya. Thank you. Selamat berakhir pekan. Kakak Yuka, Kakak Fahri, thank you. Oh, jangan lupa nih, buat teman-teman yang masih hadir di sini untuk diklik untuk ikutan post testnya ya. Terima kasih.